Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala haditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mitlan nujuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizat wa ala alihi ma sawbihi dalalat wa ashabi anjumil hidayat. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini kami akan menyampaikan sebuah ayat. Allah SWT berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun di dunia ini semuanya selalu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, tumbuh-tumbuhan, itu semua pun diciptakan dengan berpasang-pasangan. Termasuk pada jiwa kita, diri kita, itu pun Allah menciptakan selalu berpasang-pasangan. Tentunya mata kita dijadikan pasangan, ada kanan, ada kiri, tangan, kaki, semuanya itu. Dan semua apapun yang kita ketahui itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Apa tujuan Allah menciptakan makhluk di dunia ini selalu berpasang-pasangan? Tujuannya untuk saling melengkapi, untuk saling menutupi kekurangan masing-masing, dan untuk saling menghiasi masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan kehidupan kita dunia. Ini silih berganti antara salah dan dosa. Kita tiap hari tidak akan terlepas dari salah dan dosa. Kita tiap di dunia ini tidak terlepas dari namanya pahala dan dosa. Inilah dalam kehidupan kita dunia ini silih berganti antara pahala dan dosa. Dari pahala dan dosa ini mempunyai dampak pengaruh yang sendiri-sendiri. Karena setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun jelek, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik oleh Allah akan dibalas dengan baik. Perbuatan jelek akan dibalas jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik kepada anak istri kita, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari mereka. Kita berbuat baik kepada tetangga, maka kita akan hidup damai rukun bertetangga meskipun mereka itu bukan termasuk kerabat dari kita. Begitu juga kita berbuat jelek, maka kita akan mendapatkan jelek, akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mengetahui pahala dan dosa ini sangat penting bagi kita, agar kita mengetahui pahala, kita menjadi semangat dan giat lagi dalam melakukan kebaikan. Dengan kita mengetahui dosa, maka kita akan meninggalkan dosa tersebut tanpa memandang dosa apa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Pahala adalah suatu bentuk perbuatan atau kepatuhan seseorang kepada Allah Ta'ala, maka akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Kita sholat, itu bagian dari bentuk kepatuhan kepada Allah, maka Allah akan balas dengan pahala. Kita mengerjakan ibadah haji, kita menjalankan puasa Ramadan, itu termasuk bagian dari kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Pahala inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia, memberi manfaat barokah baik di dunia sampai di akhirat. Sementara dosa adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Pahala akan membawa kepada kerusakan, pahala akan membawa kepada kehancuran, ketidakbahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita melanggar apa yang menjadi larangan Allah, maka oleh Allah akan dibalas dengan dosa. Kita tidak mau mengerjakan wajib kerjaan dari Allah, maka Allah akan balas dengan maka kita akan mendapatkan dosa dan akan dibalas dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah perlunya kita mengetahui hakikat pahala dan dosa, agar kita benar-benar
Ketika mengetahui bahwa pahala yang membawa manfaat kebahagiaan dunia akhirat, maka kita lebih semangat lagi untuk menjalankan kebaikan. Dengan kita mengetahui bahwa dosa membawa malapetaka, membawa bencana di dunia dan akhirat, maka kita akan menjauhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah dosa, ya, dosa apapun marilah kita berusaha kita jauhi, kita tinggalkan. Karena kalau tidak, maka kita akan menanggung kerugian baik di dunia sampai besok di akhirat. Kita tidak perlu memandang, oh ini dosa kecil, kalau kita kerjakan gampang untuk minta ampun, minta maaf kepada Allah. Kita tidak perlu memandang seperti itu, karena dosa kecil, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita meremehkan, maka itu bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil yang kita lakukan ini bisa menjadi besar kalau pertama ketika melakukan dosa itu dengan kita remehkan. Nah, ini dosa kecil, gampang. Nah, dosa kecil yang kita remehkan ini bisa menjadikan dosa besar. Kedua, kalau orang yang melakukan dosa tersebut dengan merasa bangga, dengan bangganya dia melakukan dosa tanpa ada perasaan penyesalan, maka itu akan menjadi termasuk dosa besar. Kemudian terus menerus, meskipun dosa kecil, kalau kita lakukan terus menerus tanpa kita berhenti, maka itu akan menjadi dosa besar. Sebagaimana ada sebuah peribahasa, sedikit demi sedikit malah menjadi bukit. Ya. Dosa kecil meskipun sedikit, kalau tiap hari kita kerjakan terus, maka akan menjadi besar. Nah, inilah agar kita tidak meremehkan, tidak menganggap remeh satu dosa. Kita harus yakin bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi kita, dan setiap dosa maksiat yang kita lakukan itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sinilah perlunya pentingnya kita mengetahui pahala dan dosa. Dengan kita mengetahui hakikat pahala dan dosa, harapan kita mudah-mudahan kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kekuatan untuk selalu bisa melaksanakan kebaikan, mengerjakan kebaikan yang bernilai pahala. Karena dengan pahala tersebutlah kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kita mengetahui hakikat dosa, maka kita akan lebih hati-hati lagi dalam meninggalkan perbuatan yang terdapat dosa, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi baik di dunia sampai di akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kultum sore hari ini. Apabila ada kekurangan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.